Sudah siap? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita semua sehingga kita pada hari ini masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita masih dikaruniai nikmat iman dan Islam di dalam hati kita. Salawat dan salam semoga Allah haturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena atas jasa perjuangan beliaulah kita bisa menikmati ajaran agama Islam. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan sore yang berbahagia ini, izinkan saya sedikit berbagi terkait tentang kemuliaan Al-Quran, di mana Al-Quran adalah salah satu mukjizat yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang atau dengan Al-Quran itu bisa menjadi pedoman bagi kita. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ada 7 keutamaan yang saya sampaikan pada sore hari ini terkait tentang kemuliaan Al-Quran. Yang pertama adalah Al-Quran sebagai pedoman hidup umat manusia. Adapun dasarnya adalah dalam hadis riwayat Tirmidzi dikatakan, taraktu fikum amrayni lan tadillu abada ma in tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnati rasul. Telah aku tinggalkan kepada kalian 2 perkara yang apabila kalian berpegang teguh kepada kedua perkara ini, niscaya engkau tidak akan tersesat selama-lamanya. Kemudian sahabat bertanya, apa ya Rasulullah? Yaitu kitabullahi wa sunnati rasul. Perlu diketahui bahwa jika 2 perkara yang Allah berikan kepada kita, yaitu Al-Quran, kitab Allah, wa sunnah Rasulullah, maka kita tidak akan tersesat selama-lamanya, baik kita hidup di dunia maupun di akhirat. Itu adalah janji yang diberikan Allah kepada kita. Oleh karena itu, Al-Quran yang pertama adalah sebagai pedoman. Dengan pedoman itu kita harus mentaati apa yang ada di dalam Al-Quran itu, dan kita menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Adapun kemuliaan Al-Quran yang kedua adalah 1 hurufnya bernilai 10 kebaikan, di mana hadis riwayat Tirmidzi mengatakan, yang artinya barang siapa yang membaca alif lam mim tidak dikatakan 1 huruf, akan tetapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf. Dari 1 huruf itu dinilai oleh Allah 10 kebaikan. Maka dalam membaca alif lam mim tidak dikatakan 1 huruf atau bernilai 10 kebaikan, tapi alif 1 kebaikan dikalikan 10, lam 10 kebaikan, dan mim 10 kebaikan. Jadi huruf alif lam mim itu ada 30 kebaikan apabila kita membaca. Sungguh mulia Al-Quran. Maka sangat rugi
bagi kita sebagai umatnya Nabi Muhammad tidak pernah membaca Al-Quran sedikit pun. Apalagi di bulan suci Ramadan ini adalah bulannya Al-Quran yang Allah turunkan kepadanya di sini di bulan Ramadan. Allah menurunkan Al-Quran ini, maka sangat rugi bagi seorang yang beriman yang mengakui Al-Quran adalah dari Allah dan tidak pernah membaca sekali Al-Quran itu di bulan suci Ramadan. Padahal kita ketahui bahwa kebaikan atau pahala yang diberikan oleh Allah kepada kita, satu hurufnya bernilai dengan 10 kebaikan. Jika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim ada 19 huruf. Dengan mengucapkan basmalah saja 19 huruf dikalikan 10 kebaikan ada 190 kebaikan. Apalagi kita di bulan suci Ramadan berniat berikhtiar sungguh-sungguh untuk mengkhatamkan Al-Quran, maka tentunya kita akan mendapatkan pahala berlipat di bulan suci Ramadan dengan membaca Al-Quran. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Adapun kemuliaan Al-Quran yang ketiga adalah Al-Quran adalah sebagai obat. Di dalam Al-Quran Allah sebutkan bahwa wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami turunkan dari Al-Quran itu adalah suatu menjadi obat penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahwa Al-Quran Allah turunkan juga sebagai fungsinya untuk obat. Obat apa? Adalah obat hati, obat fisik yang apabila salah seorang yang beriman membacanya menjadi tenang di hatinya. Ma'asyiral muslimin, bahwa tidak hanya sebagai obat hati, bahkan ada yang digunakan Al-Quran sebagai syifa untuk dari sahabat Nabi yang pernah tersengat kalajengking, kemudian dibacakan oleh seorang sahabat surat Al-Fatihah, dan dengan izin Allah raja tersebut sembuh dari gigitan kalajengking tersebut. Maka dihadiahilah sahabat tersebut satu ekor kambing, dan kata Rasulullah disuruh menyembelih dan disuruh makan kambing tersebut. Maka sangat rugi bagi kita sebagai umat Islam jika kita tidak pernah membaca Al-Quran, karena salah satunya lagi untuk keutamaan dan kemuliaan Al-Quran adalah sebagai syifa, sebagai obat, baik obat yang berupa hati maupun obat yang berupa fisik. Tentunya dengan keimanan kita kepada Allah, insya Allah itu akan menjadi obat bagi kita semua. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Adapun yang keempat, kemuliaan Al-Quran adalah Al-Quran akan menjadi syafaat bagi kita para pembacanya, di mana dari hadis riwayat Muslim dikatakan bahwa Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi, yang artinya bacalah Al-Quran karena pada hari kiamat ia akan datang sebagai syafaat untuk para pembaca. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam kemuliaan Al-Quran yang keempat ini, Allah menjanjikan kepada kita yang membaca Al-Quran nanti di akhirat akan mendapat syafaat, mendapatkan naungan pertolongan dari apa yang kita sudah baca. Apa itu yang dibaca? Adalah Al-Quran. Maka di dunia ini kita harusnya memperbanyak untuk membaca Al-Quran. Karena apa? Salah satu keutamaan dan kemuliaan dari Al-Quran tersebut adalah
nanti kita di akhirat akan mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Adapun kemuliaan Al-Quran yang kelima adalah sebaik-baik makhluk atau ciptaan Allah, sebagai mana yang didalilkan bahwa yang berbunyi dalilnya khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu sekalian adalah orang yang mau belajar Al-Quran dan mau mengajarkan Al-Quran. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam kemuliaan Al-Quran yang kelima ini, Allah memberikan suatu keistimewaan. Bagi siapa? Bagi yang mau mempelajari Al-Quran dan mau mengajarkan Al-Quran. Maka siapa yang mengajarkan dan mau belajar Al-Quran diberi nilai sama Allah adalah sebaik-baik makhluk, sebaik-baik kalian, sebaik-baik manusia. Maka kita yang masih belum bisa mempelajari Al-Quran dengan membaca Al-Quran dengan baik, kita apabila mau belajar dan nantinya apabila kita sudah mahir dan pandai dalam membaca Al-Quran dan kita mau mengajarkan, maka kita termasuk sebaik-baik manusia, sebaik-baik ciptaan Allah yang manusia tersebut mau belajar Al-Quran dan mau mengajarkan manusia. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Adapun keutamaan kemuliaan Al-Quran yang keenam adalah Al-Quran ditemani malaikat yang mulia, sebagaimana di dalam hadis disebutkan yang artinya bahwa orang yang mahir membaca Al-Quran, dia berada bersama para malaikat yang terhormat. Dan orang yang terbata-bata di dalam membaca Al-Quran serta mengalami kesulitan, maka baginya dua pahala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, bahwa barang siapa yang sudah bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar, baik itu tajwidnya, baik itu makhrajnya, baik itu fasohah dan lain sebagainya, maka orang tersebut akan ditemani malaikat yang terhormat, yang paling mulia. Maka kita harusnya berusaha untuk belajar membaca Al-Quran dengan baik, agar supaya apa? Kita ditemani malaikat yang terhormat lagi mulia. Barang siapa yang masih belum bisa mahir dalam membaca Al-Quran, maka baginya adalah dua pahala. Oleh karena itu, jika kita masih terbata-bata dalam membaca Al-Quran, kita harus belajar agar nantinya kita ditemani sama malaikat yang mulia. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Adapun yang terakhir, keutamaan dan kemuliaan Al-Quran adalah Al-Quran sebagai mukjizat yang Allah turunkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita ketahui bahwa Al-Quran adalah sebagai sumber pedoman kehidupan kita. Tidak mungkin orang atau manusia menciptakan yang sama dengan Al-Quran, karena Al-Quran ini dari Allah dan tidak ada seorang pun, baik seluruh isi bumi ini, telah menciptakan yang sebanding dengan Al-Quran ini, saya tidak akan mampu. Karena apa? Karena Al-Quran sendiri adalah mukjizat yang Allah berikan khusus kepada umat Nabi Muhammad SAW, yaitu kita. Bagaimana bisa Al-Quran sebagai mukjizat? Allah memberikan
keterangan di dalam Al-Quran bahwa kata An-Nas berbanding dengan sama dengan kata jin, yaitu jumlahnya adalah sama. Di dalam Al-Quran ada kalimat dunia dan akhirat, itu jumlah katanya adalah sama, ada 115 kata. Ada juga tentang malaikat dan syaitan, itu Allah memberikan di dalam Al-Quran ada 88 kata. Tentunya dalam kalkulasi matematika kita tidak mungkin Al-Quran itu dibuat oleh manusia, karena dengan ketepatan jumlah kata yang ada di dalam Al-Quran itu jumlahnya sama. Dan tentunya bahwa Nabi kita adalah seorang Nabi dan Rasul yang apabila Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi dan Rasul, maka Nabi dan Rasul itu akan menjadi yang paling mulia di antara Nabi yang lain. Kita ketahui yang ada yang kita hafal semua, ada 25 Nabi. Tapi di antara 25 Nabi yang kita ketahui itu, ada satu Nabi yang paling mulia. Siapa itu? Adalah Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Nabi kita menerima wahyu, yaitu Al-Quran. Allah menciptakan malaikat. Malaikat yang Allah ciptakan jumlahnya begitu banyak sekali. Akan tetapi ada malaikat yang paling mulia di antara malaikat-malaikat yang Allah ciptakan. Siapa itu? Malaikat Jibril. Kenapa seperti itu? Karena malaikat Jibril menerima perintah Allah, yaitu menurunkan wahyu Al-Quran kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Dan yang terakhir, bahwa ada suatu tempat yang jauh dari peradaban, yang jauh kejahiliannya, yaitu Makkah. Dengan diturunkannya Al-Quran, bumi yang begitu banyak tempatnya, yang begitu banyak istimewanya, Allah menurunkan Al-Quran di kota Makkah. Maka kota yang saat ini kita ketahui, yaitu kota Makkah, menjadi kota yang paling mulia kedudukannya di mata Allah. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah, bahwa kemuliaan Al-Quran tentunya adalah sangat berguna bagi kita semua, karena yang pertama, Al-Quran sebagai pedoman kepada kita. Yang kedua, Al-Quran bisa menjadi sebagai obat kepada kita. Satu hurufnya dinilai 10 kebaikan, Al-Quran sebagai syafaat dan lain sebagainya. Maka di bulan suci Ramadan ini kita hendaknya untuk memperbanyak tilawah Al-Quran kita, sehingga nanti di akhir Ramadan kita sudah menyelesaikan bacaan Al-Quran kita minimal 1 kali khatam, dengan cara 1 hari harus menyelesaikan 1 juz dalam membaca Al-Quran. Semoga yang hadir pada sore hari ini senantiasa diberi kemudahan oleh Allah untuk mempelajari Al-Quran, untuk membaca Al-Quran, sehingga nanti kita semua dikumpulkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wabillahi taufiq wal hidayah.